Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupas najis yuk. 3 benda najis yang bisa menjadi suci dalam kajian fikih Islam. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, dunia fikih Islam selalu menghadirkan pembahasan yang menarik dan penuh hikmah. Terutama ketika kita berbicara tentang kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, toharoh atau bersuci bukan sekedar rutinitas, melainkan bagian penting dari ibadah yang menentukan sah atau tidaknya amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memahami mana yang najis dan mana yang bisa menjadi suci adalah ilmu yang sangat berharga bagi setiap muslim. Dalam sebuah fasal yang dikenal luas dalam kitab-kitab fikih, khususnya kitab Safinatun Najah, dijelaskan bahwa tidak semua benda yang dihukumi najis akan tetap berada dalam status tersebut selamanya. Ada beberapa kondisi tertentu yang membuat benda najis berubah status menjadi suci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya tegas dalam menetapkan hukum, tetapi juga bijak dalam memberikan kemudahan dan solusi bagi umatnya. 3 benda najis yang bisa menjadi suci. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah. Berdasarkan penjelasan para ulama, ada 3 benda yang asalnya najis, namun dapat menjadi suci apabila memenuhi syarat tertentu. Ketiga hal ini sering menjadi bahan pembelajaran penting dalam kajian fikih, baik di pesantren, majelis taklim, maupun dalam pembahasan keluarga di rumah. Arak yang berubah menjadi cuka. Arak atau khamar dalam Islam adalah minuman yang diharamkan dan dihukumi najis karena memabukkan dan membawa mudarat. Namun, para ulama menjelaskan bahwa apabila arak tersebut berubah dengan sendirinya menjadi cuka melalui proses alami, maka status hukumnya pun berubah menjadi suci. Perubahan ini bukan sekedar perubahan rasa atau bau, melainkan perubahan zat yang mendasar, di mana sifat memabukkan dari alkohol telah hilang dan berubah menjadi asam cuka yang bermanfaat. Dalam konteks ini, sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, Islam mengajarkan bahwa hukum suatu benda mengikuti hakikat dan sifatnya saat ini, bukan semata-mata asal-usulnya. Oleh karena itu, cuka yang berasal dari arak yang berubah secara alami boleh digunakan untuk keperluan konsumsi maupun kebutuhan lainnya. Kulit bangkai yang disamak. Bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan sesuai syariat, dihukumi najis. Namun, ada pengecualian yang menarik dalam pembahasan fikih, yaitu pada bagian kulitnya. Kulit bangkai dapat menjadi suci dan boleh dimanfaatkan apabila telah melalui proses penyamakan. Samak adalah proses pembersihan kulit dari sisa-sisa daging dan lemak yang menempel dengan menggunakan bahan seperti garam, kapur, atau zat lain yang dapat menetralisir bau busuk dan mencegah pembusukan. Setelah itu, kulit dijemur hingga benar-benar kering. Dengan proses ini, kulit menjadi bersih dan layak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti alas, tas, atau barang kerajinan. Namun, sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, perlu dipahami bahwa meskipun kulitnya bisa menjadi suci dan dimanfaatkan, daging bangkai tetap haram untuk dimakan. Hal ini menunjukkan keseimbangan syariat Islam antara menjaga kesucian dan memberikan kemudahan dalam pemanfaatan sumber daya. Sesuatu yang menjadi hewan dari asal najis. Pembahasan ketiga sering menjadi perhatian khusus dalam kajian fikih. Contohnya adalah ulat atau belatung yang tumbuh pada bangkai. Bangkai itu sendiri jelas dihukumi najis, namun makhluk hidup yang muncul darinya memiliki hukum yang berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa hewan yang tumbuh tersebut dihukumi suci karena ia telah menjadi makhluk hidup yang berdiri sendiri dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari bangkai. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, dari sini kita belajar bahwa Islam memandang suatu benda atau makhluk berdasarkan sifat dan keadaannya saat ini. Hukum tidak hanya ditentukan oleh asal-usul, tetapi juga oleh perubahan yang terjadi pada zat dan hakikatnya. Perbedaan antara hewan yang disembelih dan tidak disembelih. Dalam kajian ini juga penting untuk memahami perbedaan antara hewan yang mati melalui proses penyembelihan sesuai syariat
dan hewan yang mati tanpa disembelih, seperti tertabrak atau jatuh. Hewan yang disembelih secara syar'i, daging dan kulitnya halal serta suci untuk dimakan dan dimanfaatkan. Sementara itu, hewan yang mati tanpa disembelih, dagingnya haram dimakan, namun kulitnya masih bisa dimanfaatkan setelah melalui proses penyamakan. Penjelasan ini menegaskan betapa rinci dan telitinya syariat Islam dalam mengatur kehidupan umat, bahkan sampai pada hal-hal yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar terhadap sah atau tidaknya ibadah. Hikmah di balik aturan kesucian. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, di balik pembahasan tentang benda najis yang bisa menjadi suci, terdapat hikmah yang sangat dalam. Islam mengajarkan bahwa kebersihan lahir dan batin adalah bagian dari iman. Selain itu, aturan ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan, memberikan solusi, dan tetap menjaga kemaslahatan umat dalam memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Dengan memahami aturan-aturan ini, seorang muslim diharapkan tidak hanya sekadar mengetahui hukum, tetapi juga mampu mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Penutup. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, semoga pembahasan tentang 3 benda najis yang bisa menjadi suci ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman kita dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan syariat. Sahabat ngaji rahimakumullah, materi selanjutnya ialah macam-macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam najis dalam kajian fikih Islam. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah. Dalam kehidupan seorang muslim, persoalan kebersihan dan kesucian bukan hanya sekedar urusan fisik, tetapi juga menyangkut sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Setiap langkah menuju sholat, membaca Al-Quran, atau beribadah lainnya, selalu diawali dengan upaya menjaga diri dari najis dan hadas. Oleh karena itu, memahami macam-macam najis menjadi ilmu dasar yang sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kajian fikih, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah, najis tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang kotor secara kasat mata, tetapi juga sebagai sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum terhadap ibadah. Islam mengajarkan bahwa setiap jenis najis memiliki cara penanganan yang berbeda, sesuai dengan tingkat dan sifatnya. Dari sinilah para ulama membagi najis ke dalam beberapa kategori, agar umat lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Pembagian najis dalam fikih Islam. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa najis terbagi menjadi 3 macam utama, yaitu najis mughaladhah, najis mukhafafah, dan najis mutawasithah. Pembagian ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada tingkat berat atau ringannya najis tersebut serta cara menyucikannya. Dengan memahami klasifikasi ini, seorang muslim dapat lebih tepat dalam menjaga kesucian diri, pakaian, dan tempat ibadahnya. Najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang tergolong berat. Dalam kategori ini termasuk najisnya anjing, babi, serta keturunan dari salah satu atau kedua binatang tersebut. Dalam pandangan fikih, najis jenis ini memiliki perlakuan khusus dalam proses penyuciannya karena tingkat kenajisannya yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis najis lainnya. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, ketika seseorang atau suatu benda terkena najis mughaladhah, maka cara menyucikannya tidak cukup hanya dengan membasuh biasa. Syariat mengajarkan adanya proses khusus, yaitu dengan mencucinya menggunakan air yang dicampur tanah atau bahan yang sejenis, kemudian diikuti dengan beberapa kali bilasan air hingga benar-benar bersih. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kesucian dan kehati-hatian dalam urusan ibadah. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengonsumsi makanan apapun selain air susu ibu atau ASI. Dalam fikih, najis ini diperlakukan lebih ringan dibandingkan dengan jenis najis lainnya. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, cara menyucikan najis mukhafafah tidak memerlukan bilasan berulang seperti najis berat. Cukup dengan memercikan air pada bagian yang terkena najis hingga merata, tanpa harus mengalirkannya.
Kemudahan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, terutama dalam kondisi mengasuh bayi yang tentu membutuhkan perhatian dan keringanan dalam berbagai hal. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang berada di antara najis berat dan najis ringan. Kategori ini mencakup semua jenis najis selain najis mughaladhah dan najis mukhafafah. Contohnya antara lain darah, air kencing orang dewasa, kotoran manusia, dan berbagai najis lainnya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, cara menyucikan najis mutawasitoh adalah dengan menghilangkan sifat-sifat najis tersebut, yaitu warna, bau dan rasanya, menggunakan air suci hingga benar-benar bersih. Selama masih tersisa salah satu dari sifat tersebut, maka najis dianggap belum hilang dan kesucian belum tercapai. Hikmah di balik pembagian najis. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, pembagian najis ke dalam 3 kategori ini mengandung hikmah yang sangat mendalam. Islam tidak memandang semua najis dengan satu ukuran yang sama, melainkan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan tingkat dan dampaknya terhadap kesucian. Hal ini memudahkan umat dalam menjalankan syariat tanpa merasa terbebani, sekaligus tetap menjaga kehormatan dan kebersihan dalam beribadah. Dengan memahami klasifikasi ini, seorang muslim diharapkan menjadi lebih teliti, bijak, dan tenang dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bersentuhan dengan hal-hal yang berpotensi menajiskan diri, pakaian, atau tempat ibadah. Penutup. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, semoga pembahasan tentang macam-macam najis ini dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita dalam menjaga kesucian lahir dan batin. Mari terus belajar dan mengamalkan ilmu fikih agar ibadah yang kita lakukan semakin sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, materi selanjutnya adalah cara mencuci najis dalam kajian fikih Islam. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, menjaga kesucian adalah fondasi utama dalam setiap ibadah seorang muslim. Salat, membaca Al-Quran, hingga berdiam diri di masjid, semuanya mensyaratkan kebersihan dari hadas dan najis. Oleh karena itu, memahami cara mencuci najis dengan benar bukan sekedar pengetahuan tambahan, melainkan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari, agar ibadah yang kita lakukan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Safinatun Najah, para ulama menjelaskan secara rinci bahwa setiap jenis najis memiliki cara penyucian yang berbeda. Perbedaan ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memudahkan umat Islam dalam menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan tingkat dan sifat najis yang terkena. Dari sinilah lahir panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat ibadah. Cara mencuci najis berdasarkan jenisnya. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, najis dalam fikih terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu najis mughaladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawasitoh. Masing-masing kategori ini memiliki tata cara penyucian yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh disamakan satu dengan yang lainnya. Mencuci najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis berat yang berasal dari anjing, babi, serta keturunan dari salah satu atau kedua binatang tersebut. Apabila seseorang atau suatu benda terkena najis ini, maka cara menyucikannya tidak cukup hanya dengan membilas biasa. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, syariat mengajarkan bahwa najis mughaladhah harus dibasuh sebanyak 7 kali setelah terlebih dahulu menghilangkan wujud atau zat najisnya. Dari 7 basuhan tersebut, salah satunya harus menggunakan air yang dicampur dengan debu yang suci. Proses ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kesucian dan kehati-hatian dalam perkara ibadah, sekaligus memberikan pedoman yang jelas, agar umat tidak ragu dalam mengamalkannya. Mencuci najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengonsumsi makanan apapun selain air susu ibu. Dalam hal ini, syariat memberikan keringanan dalam proses penyuciannya.
Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, cara mencuci najis mukhaffafah cukup dengan memercikan air secara merata pada bagian yang terkena najis hingga zat najis tersebut hilang. Tidak diperlukan bilasan berulang atau aliran air yang deras. Kemudahan ini mencerminkan kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama bagi orang tua yang sedang merawat bayi dalam keseharian mereka. Mencuci najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis yang berada di tingkat sedang, yaitu semua najis selain najis berat dan najis ringan. Dalam kajian fikih, najis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih memiliki sifat yang jelas, yaitu warna, bau, dan rasa. Selama salah satu dari sifat tersebut masih ada, maka najis tersebut dianggap belum hilang. Oleh karena itu, cara menyucikannya adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air hingga warna, bau, dan rasanya benar-benar lenyap. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, adapun najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak lagi memiliki warna, bau, dan rasa, tetapi secara hukum masih dianggap sebagai bekas najis. Dalam kondisi ini, cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada bagian yang terkena najis tersebut. Tidak diperlukan upaya khusus selain memastikan air mengalir dan membasahi seluruh bagian yang terkena. Hikmah di balik tata cara penyucian najis. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, di balik perbedaan cara mencuci najis ini terdapat hikmah yang sangat besar. Islam tidak mempersamakan semua najis, melainkan memberikan perlakuan yang sesuai dengan tingkat dan sifatnya. Dengan demikian, umat tidak merasa terbebani, tetapi tetap terjaga dalam koridor kesucian dan ketaatan kepada syariat. Aturan ini juga mengajarkan ketelitian dan kesabaran dalam menjaga kebersihan, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa ibadah tidak hanya soal niat dan gerakan, tetapi juga tentang kesiapan diri dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Penutup. Sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah, semoga penjelasan tentang cara mencuci najis ini dapat menambah pemahaman dan memantapkan langkah kita dalam menjaga kesucian dalam setiap ibadah. Mari terus belajar dan mengamalkan ilmu fikih, agar kehidupan kita semakin terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel Duta Ilmu, agar sahabat ngaji Safinatun Najah rahimakumullah selalu mendapatkan kajian dan pembahasan bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.